12 tahun sudah Susi menikah. Ia kini dikaruniai 3 orang anak, yakni Laurencia Averina, Albertus Edward, dan Sebastianus Frederick. Sekarang nih, kegiatan Mbak Susi apa aja sih? Bisa diceritain nggak sih? Aduh, kalau ditanya sekarang kegiatan apa? Sekarang saya ngurus anak, jadi ibu rumah tangga. Saya selalu nyebutin seperti itu. Karena memang sebagian waktu saya memang paling banyak untuk anak ya. Nganterin anak sekolah, lalu mungkin urusan rumah tangga ya. Beli ini, beli itu supermarket, atau ngurusin segala macam ya, kebutuhan untuk Fontana. Lalu saya juga abis itu mungkin ngirim makan ke anak-anak karena mereka sampai sore. Lalu ya antar les, jemput, seperti itu. Lalu sore-sore kadang-kadang kalau ada waktu, kita biasa mungkin seminggu 2 kali ya, masih bulu tangkis untuk jaga badan aja. Tapi anak-anak sendiri, Mbak Susi dan Mas Alan mau menerjunkan anak-anak ke badminton nggak sih? Saya sih ngasih kebebasan buat mereka ya. Karena buat saya nggak mau maksain keinginan dari orang tua gitu. Kita lihat juga dari bakat masing-masing. Kalau memang punya bakat dan dia mau, saya akan mendukung. Tapi kalau seumpamanya mereka mau untuk sekolah aja atau mungkin bidang lain ya, yang penting positif, saya akan mendukung. Saya tidak akan mengekang mereka untuk memilih sesuatu yang memang saya mau gitu. Selain sibuk mendampingi perkembangan dan pertumbuhan ketiga anaknya, Susi disibukkan dengan usaha yang dimilikinya. Ia memiliki perusahaan peralatan olahraga bernama Aztec dan bisnis refleksi. Saya punya alat bikin alat olahraga dengan nama Aztec. Aztec sendiri adalah singkatan dari nama saya dan Alan Susi Teknologi. Jadi mungkin kalau dulu saya main badminton ya, sekarang saya membuat untuk pemain-pemain raket yang memang sesuai dengan karakter masing-masing. Lalu untuk saya sendiri, saya lebih banyak di Fontana ya. Fontana itu adalah tempat refleksi dan spot massage. Kenapa disebut spot massage? Karena kebetulan saya dulu kan sebagai mantan pemain itu kan untuk menjaga dan menghindari cedera. Pada saat kita udah capek, badan kita harus dipijit. Dan itu rutin ya. Saya tahu karena apa? Seperti juga mungkin mobil ya, kita harus ganti oli. Otot pun sama. Kalau kita udah kerja keras, tapi kita nggak kendorin, itu akan membuat otot itu tegang dan gampang cedera. Kesibukan berwira swasta cukup menghabiskan waktu Susi. Ia bahkan pernah menolak ajakan PBSI untuk melatih di Pelatnas Cipayung. Namun saat ditawari menjadi manajer timnas putri bulu tangkis, Susi pun tak kuasa menolak. Di bawah besutan Susi, tim bulu tangkis Indonesia mampu menorehkan kejutan di ajang Piala Uber 2008 lalu dengan menjadi finalis. Nah, Mbak Susi kan pernah menjadi manajer untuk tim Indonesia ya gitu. Nah, terus sebagai manajer Mbak Susi gimana ngelihatnya pemain-pemain kita sekarang gitu? Iya, sebetulnya mungkin ya selama ini memang saya kan beberapa kali diminta untuk jadi pelatih ya, tapi karena keterbatasan waktu saya dan tanggung jawab saya sebagai seorang ibu ya, sehingga saya memutuskan tidak gitu. Beberapa kali dari pengurus PBSI, lalu pas kemarin diminta kapan lagi Susi kamu bantu bulu tangkis Indonesia, katanya jadi manajer deh, temenin adik-adik kamu, katanya dampingin mereka. Akhirnya saya pikirkan ya sebagai apa ya yang dibesarkan di bulu tangkis ya, saya punya tanggung jawab moral ya. Tapi saya nggak mau dibilang manajer. Terhadap adik-adik saya bilang, kamu anggap saya sebagai kakak aja. Jadi saya di sini pingin bantuin kalian. Seperti apa sih yang bisa saya bantu? Mungkin bisa ngatasin mungkin kesulitan pada saat di lapangan. Kalian boleh bertanya apa aja gitu. Sebagai mantan atlet bulu tangkis, Susi merasa bertanggung jawab untuk mengembalikan kejayaan bulu tangkis putri seperti di era 90-an. Peraih penghargaan tertinggi dari International Badminton Federation Hall of Fame 2004 ini juga tetap peduli dengan dunia yang pernah membesarkannya. Bersama sang suami Alan Budi Kusuma, ia mendirikan Olympic Badminton Hall di kawasan Kelapa Gading, Jakarta. Di gedung pusat pelatihan bulu tangkis ini, Susi berharap suatu saat nanti akan muncul bibit pemain yang bisa mengembalikan kejayaan bulu tangkis Indonesia. Ada harapannya Mbak Susi untuk pemain-pemain muda sekarang ini seperti apa? Yang pasti ya harapan saya mungkin sebagai mantan pemain bulu tangkis ya, satu adalah bahwa tradisi emas
di Olimpiade itu akan terus berlanjut. Karena kita sebagai mantan pemain dan pecinta olahraga bulu tangkis ya, bahwa di Indonesia itu mungkin Indonesia yang kalau dibilang olahraga hanya bulu tangkis ya, lebih terkenal. betul. Jadi saya berharap bahwa prestasi itu akan terus dijaga, dan adik-adik juga buat saya juga bisa berlatih lebih serius, lebih kerja keras lagi, karena persaingan sekarang tuh betul-betul cukup ketat. Demikianlah Sang Juara episode kali ini. Kita akan berjumpa di episode mendatang dengan kisah mantan atlet berprestasi lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Sang Juara.